Halo, selamat pagi, ibu-ibu kelompok Rajut Sejahtera, Ratra Kota Baru. Pagi ini bersama saya, Pak Marcel, kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mendokumentasikan produk yang kita punya. Ya, ya mungkin bahasanya lebih gampangnya ya, memfoto produk gitu ya. Tidak dengan yang ekspor dan segala macam alatnya, kita akan menggunakan produk-produk yang akan kita foto menggunakan HP begitu ya. Saya yakin ibu-ibu sekalian pasti sudah punya HP atau minimal anaknya atau suaminya pasti punya HP dengan berkamera ya, HP berkamera. Walaupun sekarang HP-HP murah sekalipun kualitas kameranya sudah bisa dibilang mumpuni begitu. Walaupun semakin baik HP-nya juga akan semakin baik pula kameranya begitu ya, ibu-ibu. Nah, di sini sudah terpampang ini contohnya begitu ya. Ini saya pakai box warna putih. Biasanya kalau mungkin ibu-ibu itu cari entah di Shopee, entah di Tokopedia, Bukalapak atau e-commerce yang lainnya, eh, barang ini dijual, box putih ini dijual dengan nama Mini Photo Studio. Begitu. Mungkin searchingnya begitu ibu-ibu di kolom searchingnya untuk mencari nama produknya. Eh, Bisa dengan menggunakan foto studio seperti ini, tetapi kita nanti akan coba untuk memfoto menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Kalaupun harus membeli, itu adalah barang yang gampang dicari begitu nggih. Kita coba list satu persatu ya, barang atau alat bahan yang kita butuhkan untuk mendokumentasikan produk secara sederhana. Itu tadi sudah saya sebutkan. Di sini kita ada HP, saya pakai HP Samsung murah 2 jutaan begitu ibu-ibu. Nah, HP ini kalau kita perhatikan kan mungkin zaman sekarang sudah banyak HP dengan kamera multi begitu nggih. Di sini bisa dilihat ada banyak kamera ibu-ibu, ada satu, dua, tiga, dan ada satu flash. Nah, ini tidak perlu dipusingkan mau pakai lensa yang mana, nanti pakai auto saja. Kita gampangnya saja ya ibu-ibu ya. Yang perlu diperhatikan biasanya kalau umpamanya ibu-ibu menggunakan HP ngeten ya. Nah, ini kan kalau di kaca kan terlihat demblok-demblok ya. Ini adalah apa? Sidik jari dari jari kita gitu. Kadang ini juga bisa di sini ibu-ibu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah untuk mengelap lensanya. Ini saya di sini saya ada tisu. Biasa menggunakan tisu basah boleh, pakai tisu kering boleh. Tapi dipastikan kalau pakai tisu basah sampai kering ya ibu-ibu ya. Nah, ini saya fokuskan dulu. Nah, ini biasa nih dilap biasa aja ibu-ibu. Dilap. Dilapnya bebas, mau lembut mau keras bebas, tapi kalau saran saya sih memutar ya, memutar. Gerakan dengan gerakan memutar. Sampai dirasa, dilihat, wah ini mulus kinclong ngeten nggih. Nah, ini sudah siap untuk digunakan. Oke, selain handphone, ada beberapa alat yang akan bisa kita gunakan untuk mendokumentasikan produk dengan baik. Salah satunya, di sini saya akan memberi satu contoh, ibu-ibu. Di sini saya ada kain putih, atau mungkin kalau tidak ada kain putih bisa pakai karton, karton ya, karton putih. Kalau pakai kain, menurut saya akan lebih bagus karena lebih awet ya ibu-ibu ya. Jadi kan kalau kita motret produk itu kan ya nggak cuma sekali jadi gitu. Kalaupun kertas nanti mungkin keinjek atau kena debu atau apa, waktu dilap nanti bisa meninggalkan bekas kotoran juga. Nah, kalau kain kan bisa dicuci juga ya ibu-ibu ya. Jadi saran saya mungkin beli di apa tuh ya, di Jalan Solo itu kan banyak ya ibu-ibu, ada banyak toko kain. Nah, di situ mungkin bisa beli kain gitu nggih. Menurut saya 1,5 meter sampai 2 meter itu cukup gitu. Ini saya juga ada contoh kain. Ini bukan kain sebenarnya, ini seperti kulit sintetis begitu, tapi berwarna putih-putih. Nah, ini akan kita gunakan untuk menjadi alas background di belakang produknya. Begitu. Kenapa kok putih? Ya, karena ini kita masih belajar. Saya rasa
dengan background yang bersih, entah itu warnanya putih atau hitam atau coklat, merah dan macam-macam warna-warna yang lain, itu akan membuat produk yang akan kita foto itu akan terlihat lebih jelas gitu ya, dengan background yang bersih sehingga warna-warna yang ada hanya ada pada produknya. Nah, kemudian yang perlu kita uh, siapkan adalah lakban, ibu-ibu, entah lakban entah solasi bisa. Nantinya ini akan kita tempelkan ke tembok yang ada di belakang box ini, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian akan ditempel menggunakan solasi dengan aturan tertentu, nanti saya akan contohkan gitu. Lalu kemudian yang kita butuhkan adalah kertas putih, ibu-ibu. Ini di sini saya pakai kertas bekas, bekas print-printan ngeten nggih. Nah, ini gunanya nanti adalah untuk reflektor. Apa itu reflektor? Reflektor itu untuk memantulkan cahaya, begitu ya. Nanti saya akan jelaskan juga background saya motret ini di mana, dan saya yakin di setiap rumah ibu-ibu pasti ada, gitu ya. Begitu peralatan-peralatan yang bisa disiapkan. Kiranya sangat gampang ya ibu-ibu ya. Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kali ini kita masuk ke dalam pemilihan ruangan. Dan kenapa kok saya milih ruangan ini begitu ya. Ini seperti yang saya ceritakan tadi di materi sebelumnya, saya akan menjelaskan lokasi saya ini di mana. Ini saya ada di kantor UKDW. Ini saya geser sedikit ya supaya kelihatan ibu-ibu. Nah, ini saya ada di lantai 5 nih. Nggak harus di lantai 5 juga ya ibu-ibu ya, di lantai 1, lantai berapapun bisa. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah saya ada di samping jendela. Yang saya buka semua supaya cahayanya masuk. Begitu ya. Cahaya yang masuk ini nanti apabila kita sudah men-setting kain kita atau kertas kita di tembok belakang, ini saya perlihatkan sebentar. Nah, di bagian belakang itu ada tembok ibu-ibu. Kita nanti akan mencoba untuk memasang kainnya di situ. Nah, perlu diperhatikan juga selain jendela yang dibuka lebar supaya cahayanya masuk banyak, perlu diperhatikan juga langitnya cerah ibu-ibu. Walaupun berawan tapi bisa dibilang cerah karena ini trik sekali. Ini saya syuting di jam 1 siang. Kemudian tadi cuaca cerah, tidak mendung, lalu tidak sore dan tidak malam begitu ya. Ya apa gunanya kita memotret di pinggir jendela tetapi malam-malam atau hampir maghrib ngeten. Itu kan juga cahaya yang masuk juga tidak begitu banyak ya ibu-ibu ya. Jadi tidak akan maksimal. Begitu. Nah, saya sarankan untuk full menggunakan cahaya matahari saja. Nanti untuk ada bagian yang tidak terlihat atau apa, kita akan menggunakan reflektor yang pakai kertas HVS tadi nggih, yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Begitu. Nah, saya tidak menyarankan untuk menggunakan lampu neon. Ini saya di atas juga ada lampu neon ini ya, ibu-ibu ya. Saya matikan karena biasanya dari handphone itu akan bingung warnanya. Mungkin kalau bahasa teknisnya adalah white balance ya ibu-ibu. Jadi bagaimana keseimbangan warna. Jadi mungkin kalau foto tangan begitu, kalau bisa jadi terlalu merah atau terlalu biru gitu ya. Jadi saya rasa tidak akan bagus untuk produknya. Nanti takutnya produknya warnanya berbeda. Itu kan akan apa ya? Kita mungkin customer akan merasa tertipu. Loh, pada saat difoto kok merahnya gini, tapi aslinya pas datang kok merahnya beda. Nah, itu kan akan jadi masalah ya ibu-ibu ya. Jadi saya sarankan untuk full menggunakan satu sumber cahaya saja. Kalau memang pakai cahaya neon ya pakai cahaya neon gitu ya. Tapi cahaya matahari ya boleh tapi minim lah begitu. Tapi untuk gampangnya saja kita pilih cahaya matahari begitu yang sudah disiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Begitu ya. Sehingga semakin cukup cahaya dengan kita mengambil foto menggunakan HP akan mengurangi juga yang nama teknisnya adalah grainy atau
mungkin bahasa gaulnya semut-semut atau apa, bruwet ngeten nggih, bruwet. Nah, bruwet itu lebih tepat begitu ya. Jadi gambarnya tidak jelas, gambarnya bruwet, gambarnya gelap. Mungkin pada saat diedit, mungkin ibu-ibu yang sudah bisa mengedit atau pernah melihat anaknya mengedit foto gitu, bisa bisa kok ini gelap diterangkan, tapi pada saat diterangkan ternyata muncul bintik-bintik. Nah, itu graininya seperti itu ibu-ibu. Oke, sekarang kita akan lompat ke materi selanjutnya, yaitu kita akan men-set ruangan yang ada di depan saya ini menjadi bagaimana untuk ibu-ibu bisa dapat mendokumentasikan produk dengan peralatan yang seadanya.